belajar bersama tentang pelajaran coding ya. Nanti saja terangkan dulu materinya, saja membahas tentang coding apa. Habis itu nanti baru kita prakteknya ya. Saja minta tolong diperhatikan dulu ya. Kita sudah belajar ini? Sudah. Alhamdulillah ya. Kalau dasarnya udah tahu ya. Kita belajar dulu. Saya terangin dulu. Apa itu pengenalan pola? Kemarin belajar coding itu apa? Sudah tahu kan? Ya. Aplikasi yang kita rancang melalui robot seperti otak manusia. Kita rancang seperti otak manusia coding itu ya kan? Kita masukkan dia perintah-perintah yang lengkap selengkap-lengkapnya biar jadi robotnya itu berjalan dengan sempurna, benar nggak? Yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau misalnya kita masukkan perintahnya di robot di komputernya kurang-kurang, kira-kira robotnya berjalan sempurna tidak? Tidak. Makanya sebisa mungkin biar lebih valid itu kita masukkan sebanyak-banyaknya perintah. Biar semakin banyak perintah, semakin banyak yang kita beritahu ke si robot ini, dia maka semakin valid, semakin benar ya. Sekarang kita belajar tentang pola. Pola dalam pembelajaran coding. Apa itu pola? Pola itu pengenalan pola yang terkait dengan pengelompokan atau klasifikasi ya. Menurut kamus komputer, itu menyatakan bahwa pengenalan pola ditujukan untuk mengelompokkan data, baik berdasarkan pada pengenalan sebelumnya maupun berdasarkan pada informasi statistik. Tujuan pengenalan pola, biar kalian tahu. Kalau kita belajar kan kita tahu tujuannya ya. Kalau tidak tahu tujuannya emang nggak belajar. Tidak kayak kalian mau berangkat sekolah. Kalau tidak tahu tujuannya mau ngapain ke sekolah? Mau main aja. Dapat nggak ilmunya? Tidak. Ya. Kita lihat nih, tujuan pengenalan pola yaitu memberikan kemampuan untuk komputer agar bisa mengenali keberadaan suatu objek dan peristiwa pada suatu tempat dan menemukan nama atau jenis dari objek atau peristiwa tersebut. Pasti kalian sering banget melakukan pengenalan pola ini pada komputer, pada handphone kalian, pada laptop kalian, tapi nggak sadar kalau itu kalian yang belajar coding. Benar? Coba kita lihat bagaimana buktinya. Lihat, contoh pengenalan pola. Contoh pengenalan pola dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Nih, sering kan? Siapa di sini yang nggak punya smartphone? Punya semua kan? Punya. Nggak punya smartphone, ada handphone juga yang Android juga bisa kan? Buat AI, buat kalian kalau yang cewek-cewek biasanya buat fotonya biar lebih cantik, lebih apa. Itu kan kita kan masukin pola secara tidak langsung. Ya, lihat. Smartphone kalian bisa mengenali wajah suara kalian, bisa melakukan transkripsi seperti mengubah suara menjadi teks. Kalau sekarang kan AI udah bisa ya, masukin suaranya Sena misalnya. Oh biar jadi suaranya berbentuk suaranya artis siapa gitu. Kita suaranya keluar berbentuk beda ya. Kalau enggak kita mau bikin kalimat tanpa suara, bisa kita masukin ke dalam robotnya. AI bisa keluar suaranya kan, cuma kita ketik katanya. Semakin katanya kita ketik dengan jelas, sama aja kayak kita edit foto di AI atau edit video di AI gitu kan. Kita masukkan deskripsi kita sejelas-jelasnya, maka yang muncul wajah kita akan mirip. Tapi kalau deskripsinya asal-asalan mirip nggak kita? Tidak. Lanjut. Nih, tahapan pengenalan pola. Yang pertama itu penginderaan. Penginderaan, bukan penginderaan ini kita, tuh komputer, ya, komputer, laptop ya. Tahap penginderaan adalah tahapan saat komputer menggunakan berbagai jenis sensor untuk merekam data di lingkungan sekitar. Contohnya, sensor kamera, sensor suara atau mikrofon, sensor gerakan atau putaran. Terus sekarang kan ada yang namanya lampu berdasarkan sensor gerakan. Sudah ada tuh. Kita jalan, gerak, lampu nyala. Kita diem, mati. Kita jalan lagi, dia nyala. Ada kan yang kali sekarang masih ada yang seperti itu yang lampu mereka. Iya, lampu sensor ya. Ada juga yang yang mungkin aja deh, yang mudah-mudah, masuk mall. Itunya ketutup. Kita bergerak mau ke depan itu terbuka kan? Iya, oke sensor buka. Contoh kecilnya. Iya, benar. Lanjutnya, itu segmentasi, yaitu tahap untuk menentukan keberadaan dari target, ya, sebagai mana? Agar jadi objek pengenalan dalam rekaman data. Contohnya, hasil tangkapan kamera bisa diolah untuk menentukan lokasi atau keberadaan wajah manusia. Kita mau foto ya kan?
difokusin jadinya berantakan nggak? Nih cewek-cewek biasanya kan ya difokusin dulu kan, kalau nggak dipaksin nih. Efeknya apa nih biar tambah cantik, biar tambah ini ya kan? Ya. Selanjutnya yang ketiga, ekstraksi ciri. Tahap ini adalah pengenalan pola di mana komputer akan mengambil atribut-atribut atau deskriptor ya dari target yang sudah tersegmentasi. Misalnya untuk manusia, deskripsi bisa berupa tinggi badan, warna kulit, bentuk mata, bentuk bibir. Di AI, si Latifah pengen bikin AI-nya mirip banget sama dia, tapi dia nggak pernah mendeskripsikan. Kalau Latifah itu alisnya tebal misalnya, kalau Latifah itu misalnya belum matanya lentik, dia lupa. Akhirnya mukanya nggak mirip, bener ya? Jadi kita masukin semirip mungkin. Selanjutnya inferensi, yaitu tahap selanjutnya adalah pada tahap ini deskriptor yang sudah diambil akan digunakan komputer untuk inferensi. Contohnya adalah identifikasi wajah. Yang dimasukin ciri-cirinya Zahra, yang keluar deskripsinya Latifah. Mungkin nggak? Enggak. Tapi bisa mungkin kalau Zahra ngasih deskripsinya salah-salah atau kurang. Robot itu kan, AI itu dia bekerja berdasarkan perintah manusia. Ya, sesempurna mungkin kita masukkan deskripsi, maka hasilnya sempurna. Kalau misalnya kurang juga hasilnya. Ya, segitu aja ya materinya yang dapat saja sampaikan. Selanjutnya kita bermain. Bermain sedikit. Kalian buka Chrome-nya dulu. Udah dibuka Chrome-nya? Google Chrome. Buka linknya. Kelihatan nggak linknya? Tidak, ya kalau misalnya yang udah kan? Scratch. Ini udah main. Nggak ada. Nah,
buat ulang yang kita mau. Kan ceritanya kita mau merintak si robot. Ini gimana? Sabar ya, Sam. Ini animasi ya? Rom. Tadi ini bikin animasi. Iya, nggak animasi juga. Kecil-kecilan. Pelan-pelanan. Karena emang anak SD, anak kelas 5 itu baru tahapannya seperti itu ya. Itu udah buka, udah sabar ya. Ntar bareng-bareng. SCH. I love you. Ya, ini nggak bisa. Gimana lagi nih komputer yang bisa ya? Tadi aja kepok begini kenapa ya? Ini bisa nih. Di sini aja jaga. Nanti aku bisa animasi. Kalau dia ini Nanti kita latihan lagi buat sampai sabar ya, tunggu dulu ya. Bisa juga ya, Bu. Mana lagi yang ada yang bisa? Bisa. Ini dari bisa. Ini dari kalau iya. Yang lain bisa mana lagi? Nah, ada lagi nggak yang bisa? Komputer ya? Yang buat internet? Bisa ya? Enggak. Udah, dari kalian jalan aja deh. Ya berdua aja dulu jalan. Ya, kita mulai. Ya, sudah buka semua ini? Udah. Di sini ada siapa? Ada si kucing. Tapi tampilan kalian belum ada gambarnya kan? Udah ada backgroundnya? Coba diklik yang kanan bawah kalau ditaruh di saja. Backdrop.
Aku mau bikinnya gak mau plastik. Aku pengen bikin normal. Sebentar dulu, saja mulainya. Ternyata internet saja nggak bisa connect sama wifi di sekolah. Kuncinya deh aku lepas. Udah lihat dari Iya, kalau yang udah bisa alhamdulillah ya. dilepas jatuh. Yuk. Mana kayak baik? Oh. Jatuh dulu Pak. Nyalain data, spotnya nggak dinyalain. Nyalain rusak dulu. Yes. Ternyata. Kamu di mana? Saja lagi nyalain hotspotnya dulu. Cik, yang udah bisa tolong diganti itunya, yang backgroundnya. Udah? Saya jadi yang belum. Lanjutin ya. Yuk, kita lanjut ke apa? Kalau kita bisa mandi. Lihat ya. Takut. Yang mati sama temennya itu berdua. Mana? Satu. Ini di itu aja. Udah dapat tadi backgroundnya? Udah? Udah, saja taruh itu. Itu saja. Ya. Terus kita atur dulu. Kita atur dulu. Mati sih, oh. Kita atur dahulu ke sensor. Bahasa Indonesia. Oh, dia nggak ini. Belum bisa. Jangan sensor tuh kejadian dulu. Kejadian dulu, yang kuning. Ambil kejadian yang paling atas, yang ada bendera hijau ini ya. Lanjutin ya. Yuk, kita lanjut ke apa? Kalau kita bisa mandi. Lihat ya. Takut. Yang mati sama temennya itu berdua. Mana? Satu. Ini di itu aja. Udah dapat tadi backgroundnya? Udah? Udah, saja taruh itu. Itu saja. Ya. Terus kita atur dulu. Kita atur dulu. Mati sih, oh. Kita atur dahulu ke sensor. Bahasa Indonesia. Oh, dia nggak ini. Belum bisa. Jangan sensor tuh kejadian dulu. Kejadian dulu, yang kuning. Ambil kejadian yang paling atas, yang ada bendera hijau ini ya. Ada di situ katakan halo selama 2 menit. Ada? Iya, ada detik ada nih. Kita pindahin ke sini. Aku ada ini 2 detik. Ada sih. Tampilan sayang. Aku ada ini katakan harus selama 2 detik. Ya udah nggak apa-apa 2 detik ya 2 menit 2 detik ya kan. Dan katakan halo sama 2 detik. Terus bawahnya lagi ada pikiran kan? Setelah katakan ada pikiran di bawahnya. Iya. Kita pindah di sini. Kita ketik di sini katanya yang paling atas katakan halo. Itu ada pikiran ini. Pikiran. Bawah lagi bawah. Karena yang Kalau dibuat kaki masuk. kita ketik di situ kata-katanya terserah kamu mau apa. Kalau saja kan mau saja masukin gini. Halo, namaku Apa ya? Tobi. Dino gemes. Saja tulis di sini. Ini aku ya. Namaku Tobi. Tobi. Kamu masih aja namanya apa? Tuh, Raji. Terus kita tambah lagi yang tadi yang pikiran lagi tambahin lagi di sini. Mau jangan. No. Tambahin lagi yang di pikiran. Kita tulis di sini. Nama hai apa di sini? Halo, nama Tobi.
Ayo belajar coding, bisa aja terus ya gitu ya. Terserah kamu mau tulis kata-kata apa. Tambah lagi. Terserah kamu mau kasih kata-katanya berapa ini nggak apa-apa. Cuma boleh ditampilkan. Iya. Tapi ini kalau sama Kita tambahin. Ayo kita belajar coding di Al-Raihan. Misalnya gitu. Kelas kamu apa namanya? kamu tak kabel ya? Di Al-Mutaqabir. Al-Mutaqabir sudah. Terus kita ke sudah di pikiran. Kita kembali lagi ke gerakan. Soalnya isinya bebas kan? Bebas. Kalau kata-katanya, halo, nama aku Zaleka, main yuk, boleh. Ya. Kita balik lagi ke gerakan. Ada tulisan pergi ke X dan pergi ke Y. Ada? Iya, Pergi ke X dan ke Y. Alifah nggak ada. Oke. Yang mana? Mana saya? Kenapa? Pergi ke X dan Y. Yang mana dulu? Berapa? Kok aku nggak bisa? Oh iya. Ini udah. Minus 10. Oh, Alika di sini, tapi ini saya tinggal berarti belum. Aku tadi dulu. Oke, di sini saya. Kalau di sini dia nggak bakal bisa ada gambar. Ada E-nya kali. Itu atas bilang putih ya. Apa kejadian ya? Yang tadi kejadian ya? Yang pertama. Kejadian luar Pak. Gitu. Nanti suara. Ayun. Itu apa? Ayun, coba. Ayun kotak. Saya kan aku. Saya kan Cina. Halo, main di singa. Tinggal ganti kalau. Iya. Deh, yang ini nih. Halo. Apa ya? Ini nggak ada ya? Alika apa itu dulu kejaran bareng-bareng itu? Lah, singa kok nggak ada di Ya? sini? Udah kayak gitu? Nah, Udah sampai mana tadi? Sampai kata-kata ya? Habis kata-kata pergi ke X dari Y. Gesek, pindah. Pindah ke Y. Ada? Pergi ke X dan Y, sudah. Habis itu sudah pergi, kita gerak 10 kali. Tadi gerakan yang tulisannya gerak 10 langkah 10 kali. 10 langkah yang paling atas. Pindahin di sini. Aku udah. Udah. Udah pintar, udah mah. Habis gerak 10 langkah, kita ambil kejadian. Balik lagi kejadian. Ke kejadian. Ke kejadian yang selamanya, ada selamanya. Adanya Kejadian ada. Ada yang Selamanya ada. Ada. Ini yang gambarnya kayak begini nih. Ada? ada sana. Di bawah. Di bawah. Bukan. Coding. Ada? Oh, ini nih. Taruh di mana saja nih? Taruh di antara pergi ke dan gerak langkah.
pantulkan. Ada? Ada. Apa yang pilih pantulkan? Ada. Pindahin. Pindahin. Situ. Habis itu atur gaya rotasi kiri kanan. Jika di pinggir. Di pinggir pantulkan, terus atur gaya rotasi kiri kanan. Sudah? Baru selamanya tadi ada di mana? Ini apa? Jadi dia ambil selamanya. Selamanya ambil. Udah. Aku ada rasa di pinggir pantulkan. Enggak apa-apa. Ini. Taruh di gerakan ke X dan Y, di atas gerakan ke X dan Y. Oh iya. Weh, rasanya atas. Atas. Oh, Ya. Sekarang kita coba. Bener nggak nih? Coba ya. Cara mencobanya adalah klik bendera hijau. Udah. Udah jalan si Tobi mengucap nggak tuh? Halo. Belum. Namaku Tobi. Ayo kita belajar Tobi. Aku gak Di Almeta Kabir. Ya. Halo. Nah ini si Tobinya belum jalan dia. Ayo kita belajar. Ya coba aja aku berjalan aja di mana? Ya. Udah jalan belum si Tobi? Ke kiri dan ke kanan. Ih bisa. Nih bisa? Tapi aku nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Oh nggak bisa gerak. Balik lagi ke gerakan. Boleh ditambahin. Gerakan 10 kalinya. Ke gerakan, gerak 10 langkah di bawah pikiran yang ada kata raya. Boleh? Di bawah pikiran. Iya, Aja. Udah? Coba ya. Sama aja tadi mau gerak. Ya, halo. Namaku Tobi. Loading kalau itu. Soalnya kan internet pakai semua. Ayo kita belajar coding. Tuh, lihat aja bisa jadi loading tuh pakai internet sini. Kalau di kelas saya cepet banget. Halo. Enggak, aku nggak ada apa-apa. Nih. Saya Layan. Halo, Ayo yang kita aku belajar Tobi. coding. Ayo kita belajar Coding, ayo coding kita di coding. Almeta Kabir. Bisa. Kok dia nggak mau lari ya? Wah dia. Ini apa? Termasuk kalau kayak gitu panjang banget. Coba pergi ke X dan Y-nya agak dirubah deh. Ini kan, oh iya pergi ke X dan Y-nya belum dirubah ya? Coba lihat gambar di samping. Gambar di samping di bawah Tobi. Ada pergi ke X dan Y-nya? Yang mana? Iya. Yang X dan Y. Ada, kita rubah dulu nah angkanya. Lupa aku saja. Di situ kan ada minus 175 ya kalau saja nih. Kalau kamu angkanya berapa? Beda-beda. Aku sampai 10, aku 86. Ya sesuaiin nah. Sesuaiin sama minus 110. Dan disesuaiin dulu angkanya. X sama Y-nya sama aja. Sama ini. Enggak? Nanti di rumah belajar ya. Iya bisa. Bisa jalan. Ya alhamdulillah kalau bisa jalan. Terus aja mau loading web. Coba ya, kita klik ya. Dari awal ya. Kamu pindahin topinya dulu ke arah pojok, pindah saja. Terus dibuka angkanya. Ayo kita belajar coding. Pindahin topinya ke Belajar pojok. Terus ganti angka X dari Y-nya. Ini cuma sekali dari pinggir pasukan mana tak udah. Saya aku kok sekali jalannya. Cuma sekali ya udah. Berarti dia si topinya kamu kurang atur terus X sama Y-nya. Geser-geser X sama Y-nya. Nih, Kalau ya. minusnya tambah naik atau tambah turun? Sesuai si Tobi loncat nih. Tobinya di mana? Halo. Kamu punya usaha juga ya? Tadi di kelas usaha aja dia. Kita belajar coding. Iya, Yuk sudah kita Bisa, ada yang bisa ada yang tidak. Ikuti aku melewati lembah. Ini soalnya kan pakai jaringan internet. Coba nih. Kita klik yang merah dulu, terus kita atur X dan Y-nya. Klik yang bendera merah sampai bendera hijau. Baru saya. Baru kita atur X sama Y-nya. 165 sampai Oh kamu gak ada X dan Y mana? 65 sama. Aja masa aku cuma pindah satu kali terus gak bisa digerakin lagi. Nggak usah digerakin lagi. Nah ini kata loading internet. Usahanya di kelas tadi nyanyi banget cepet. Dilihat nih. No, punya usah aja ya. Coba usah jadiin lagi. Ini kalau kata-katanya lama nih sini mah. Tuh, dia jalannya cuma segitu aja. Ya. Nanti di rumah kan internetnya bagus nih. Belajar di rumah begini ya, main. Bantu HP bisa? Bisa, bisa ya. Bisa. Kemarin temen saya juga udah pakai HP. Bukan. Pakai apa bisa? Bisa, aku bisa. Udah
Udah bisa ya? Nggak bisa Ya jalan. Ustazah ini kan kalian udah belajar pola angka. Sekarang kita belajar pola angka pakai lembar kerja. Dipegang satu-satu dikerjain ya. Ya. Sekat. Jadi aku nggak bawa pensil. Dulu kan gua. Dipegang aja dulu. Nanti dikerjakan kalau waktunya sudah selesai ya. Kalau waktunya belum cukup ya udah nanti kita kerjakannya bareng-bareng di kelas. Oke? Tadi aku telat. Kita sudahin dulu belajar codingnya. Ayo, Ini nanti Mama. pola angkanya kita kerjakan di kelas ya. Terima kasih, semoga bermanfaat di rumah. Kalau mau main scratch silahkan. Ini mohon maaf, geraknya rada lama karena wifi-nya banyak yang pakai. Di kantor juga banyak yang pakai ya. Jadi kalau kemarin tadi saja coba di gedung 2 karena kan wifi-nya sedikit yang pakai cepat jalan. Ini karena loading internet. Nanti di rumah belajar lagi ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.